Ribuan kendaraan menyemut di jalur dari arah Jakarta menuju kawasan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga yang tidak pergi mudik memanfaatkan momen libur panjang Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga untuk berlibur di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi menuju Bogor sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Sementara untuk arus lalu lintas arah sebaliknya, yakni dari arah Bogor menuju Jakarta, masih terpantau lengang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Di dalam, mau di dalam. Ayo di dalam, ada AC. Seorang ibu yang tengah hamil di Sukabumi, Jawa Barat terpaksa melahirkan di dalam ambulan setelah mobil yang ditumpanginya terjebak macet saat hendak menuju rumah sakit. Petugas medis yang berada di posko lebaran langsung melakukan proses persalinan hingga melahirkan. Usai dilahirkan di dalam ambulan, bayi berjenis kelamin perempuan langsung dibawa petugas medis ke posko terpadu mudik lebaran Polres Sukabumi, Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Yani Suryani, warga Ciambar, Kabupaten Sukabumi, terpaksa melahirkan di dalam ambulan akibat terjebak macet di eksit tol fungsional Parung Kuda. Dari Puskesmas Ciambar berangkat ke Sekarwangi. Gak taunya pas di jalan udah lahiran gitu. Udah lahiran. Ini nggak sampai ke sana gimana? Terjebak macet atau gimana? Satu kejebak macet, tapi kalau di jalan sih kalau pakai ambulan kan bisa lomos gitu. Cuman keburu lahiran. Cuman ya Lahirannya di mana? Di sini. ya di sini. Usai ditangani tim medis di pos pengamanan terpadu, bayi beserta ibunya langsung kembali ke rumah untuk perawatan yang didampingi tim medis Puskesmas Cilambar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Stefani Patricia. Pemirsa, ditinggal mudik, sebuah rumah beserta 4 kios di Tulung Agung, Jawa Timur ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Ditinggal mudik, rumah dan kios kebakaran. Musibah kebakaran menimpa rumah beserta 4 kios di Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur. Terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diketahui oleh warga yang sedang melintas di jalan depan lokasi. Saat terjadi kebakaran, rumah milik Miftahul Huda tersebut dalam kondisi kosong. Menurut keterangan tetangga, keluarga pemilik rumah sedang pergi berlebaran ke Surabaya sejak sehari sebelumnya. Kebakaran diketahui ketika api sudah membesar dan menyebar ke seluruh bangunan. Ya ada orang lewat, ini api udah besar di depan sini. Sementara mobilku tadi yang di sini. Nah, nggak tahu disuruh sama orang-orang. Oh, jadi titipkan di sini. Petugas pemadam kebakaran Tulung Agung yang menerima laporan menerjunkan 3 unit mobil pemadam serta 2 unit truk tangki suplai air. Api berhasil dipadamkan sekitar 1,5 jam kemudian. Sedangkan proses pendinginan berlangsung hingga lebih dari 1 jam. Kerugian yang diakibatkan kebakaran skala besar tersebut belum bisa dipastikan. Namun hampir seluruh bangunan beserta perabotan dan 2 sepeda motor hangus dilalap api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda sebuah toko mebel di Jember, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh isi toko ludes dilalap api. Seperti inilah kondisi sebuah toko mebel di Desa Mangaran, Jember, Jawa Timur saat dilanda kebakaran. Toko yang sebelumnya penuh berisi sofa, meja, dan kursi ludes dilalap api. Tidak ada satupun barang dagangan yang tersisa. Sebelumnya api dengan cepat membesar pada Minggu malam hingga membuat warga sekitar panik dan hanya mampu melihat dari kejauhan. Petugas pemadam kebakaran yang dihubungi warga kemudian mendatangi lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Menurut warga setempat, toko dalam kondisi kosong karena ditinggal mudik oleh pemiliknya. Nggak ada. Wakernya itu ya Pak. Nggak ada ya.
Berlebaran ya menurut. Iya, keluar semua. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah sudah mengevakuasi 538 warga negara Indonesia dari Khartoum, Sudan yang saat ini tengah dilanda pertempuran. Mereka akan dievakuasi ke Jeddah, Arab Saudi. 538 WNI yang dievakuasi tahap 1 terdiri dari 240 laki-laki, 273 perempuan, dan 25 balita. WNI yang dievakuasi merupakan mahasiswa dan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, para WNI dievakuasi dengan 8 bus dan 1 bus milik KBRI. Evakuasi tahap pertama berangkat dari Khartoum menuju Port Sudan hari Minggu kemarin dan akan menempuh perjalanan selama 15 jam sepanjang 830 km. Dari Port Sudan, mereka akan dievakuasi ke Jeddah melalui jalur laut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah berusaha penuh melindungi WNI di Sudan. Rencana awal, seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata yang ada. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evakuasi lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap. Terdapat 289 WNI lainnya yang sebagian besar adalah mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama. Saat ini masih ada 289 WNI di Sudan yang akan dievakuasi pada tahap kedua. Kementerian Luar Negeri minta WNI yang masih di Sudan dan belum melapor untuk segera melapor ke KBRI. Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara pun mulai mengevakuasi warganya dari Sudan. Hingga kini suasana Sudan masih mencekam. Baku tembak antara militer dan milisi terus terjadi. Rentetan tembakan antara pasukan pemerintah dan milisi RFS berlanjut di kota Khartoum. Pertempuran memasuki pekan kedua usai menewaskan ratusan warga sipil dan melukai ribuan lainnya. Baku tembak yang sempat mereda pada Hari Raya Idul Fitri kembali terjadi. Berdasarkan data PBB, lebih dari 400 orang tewas, 9 diantaranya adalah anak-anak. Sementara 3.000 lainnya terluka akibat perang antar dua faksi militer ini. Sementara itu 20 fasilitas kesehatan telah berhenti berfungsi, 12 lainnya beresiko berhenti. Konflik pecah pada 15 April antara pasukan yang setia kepada Panglima Militer Abdel Fattah al-Burhan dan wakilnya yang kini menjadi saingannya, Mohamed Hamdan Daglo, yang mengomandani Rapid Support Force. Mereka sempat bersekutu saat merebut kekuasaan dalam kudeta 2021. Namun, keduanya berselisih. Sebelumnya, Tentara Nasional Sudan mengumumkan pada Jumat bahwa mereka menyetujui gencatan senjata selama 3 hari untuk momentum Idul Fitri. Namun, gencatan senjata gagal. Bahkan sejumlah warga harus dievakuasi tak lama setelah sholat Id. Sejumlah tempat wisata di Jakarta dipadati pengunjung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda.